Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Herni Suryani, SESIKOM MM, CHRA, dan rekan-rekan sekalian. Di pagi hari ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan arbitrase dan etika profesi. Pertama-tama, di sini ada anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Heriat. Perkenalkan, nama saya Derajat Fauzan. Perkenalkan, nama saya Raihan Morgan Pasar. Perkenalkan, nama saya Mardika Putra Antono. Lalu di sini ada arbitrase. Jadi pengertian arbitrase adalah merupakan salah satu metode penyelesaian konflik melalui keterlibatan pihak ketiga yang dianggap netral dan disepakati oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa. Arbitrase ini bertujuan mencapai penyelesaian konflik yang efektif, cepat, dan bersifat final, sehingga mampu menghadirkan pihak yang berkonflik dari proses panjang dan biaya besar yang umumnya terdapat dalam litigasi di pengadilan. Arbitrase terbentuk melalui resolusi konflik yang memberikan kewenangan penuh kepada arbitral, baik perorangan maupun lembaga, untuk membuat suatu keputusan yang mengikat. Lalu di sini ada arbitrase sebagai alat dalam manajemen konflik. Dan arti dari sini sebagai alat manajemen konflik yaitu berfungsi untuk memastikan bahwa konflik dapat diselesaikan secara efektif, cepat, dan berkeadilan, dan tidak menimbulkan eskalasi yang dapat merusak hubungan kerja atau operasional dalam organisasi. Arbitrase menyediakan ruang bagi pihak ketiga yang netral, yang disebut sebagai arbiter, untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang disepakati. Dengan memberikan kewenangan tersebut kepada pihak ketiga, organisasi dapat menghindari konflik yang berkepanjangan. Selain itu juga, arbitrase memiliki nilai yang berupa kerahasiaan. Arbitrase juga dipandang sebagai alat yang fleksibel karena memungkinkan para pihak menentukan prosedur, memilih arbiter yang ahli, serta menyepakati aturan yang digunakan dalam proses penyelesaian. Fleksibilitas ini menjadi arbitrase lebih adaptif terhadap beragam yang terjadi dalam konflik, maupun konflik internal ataupun eksternal. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari arbitrase. Berdasarkan prinsip, landasan hukum, serta cakupan wilayahnya, arbitrase dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis besar, yaitu arbitrase umum, arbitrase syariah, dan arbitrase internasional. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang bersengketa. Arbitrase umum adalah jenis arbitrase yang menggunakan hukum positif atau peraturan perundang-undangan nasional sebagai dasar pemutusan sengketa. Wirawan menjelaskan bahwa arbitrase umum merupakan bentuk arbitrase yang paling banyak digunakan dalam penyelesaian konflik di sektor bisnis dan organisasi. Contohnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999. Lalu arbitrase syariah yaitu adalah penyelesaian sengketa melalui arbiter yang menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini terutama berlaku pada sengketa yang berkaitan dengan transaksi yang berbasis syariah atau kontrak muamalah yang memerlukan kepatuhan pada hukum Islam. Dalam konteks Indonesia, arbitrase syariah diatur dan difasilitasi oleh lembaga seperti Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Keputusan lembaga tersebut diterima sebagai keputusan yang legal dan dapat dijalankan secara nasional. Lalu arbitrase internasional. Arbitrase internasional merupakan jenis arbitrase yang menangani sengketa dari pihak yang berasal dari 2 atau lebih jurisdiksi negara. Arbitrase internasional digambarkan sebagai mekanisme yang penting dalam dunia bisnis global modern, terutama untuk perusahaan multinasional
dan transi lintas negara. Dalam pasal 1 ayat 9, pasal 65, pasal 67, dan juga pasal 68, Undang-Undang Arbitrase mengakui eksistensi arbitrase internasional adalah proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase di luar wilayah hukum. Lalu di sini juga ada proses arbitrase. Nah, pertama itu mulai. Selanjutnya ada perjanjian yang ada klausul arbitrase dan juga ada perjanjian yang tidak ada klausul arbitrase. Proses selanjutnya yaitu perjanjian setelah terjadi konflik yang akan menggunakan arbitrase. Lalu terjadi konflik mengenai pelaksanaan perjanjian. Selanjutnya kontrak dengan arbiter, yaitu menggunakan arbitrase, tempat diselesaikan, hukum mana yang akan digunakan, dan juga biaya dan waktu arbitrase. Lalu selanjutnya proses arbitrase. Pertama, upaya perdamaian. Yang kedua, jika perdamaian gagal dilakukan pemeriksaan kasus oleh pengadilan. Selanjutnya, keputusan arbitrase dan didaftarkan ke pengadilan negeri. Jika ada pihak yang tidak melaksanakan, bisa dilakukan keputusan arbitrase dilaksanakan, lalu selesai. Dan bisa juga kasus diperiksa di pengadilan, keputusan pengadilan yang sah atau valid, lalu keputusan arbitrase dilaksanakan oleh pengadilan, setelah itu selesai. Oke, di sini ada kelebihan arbitrase. Arbitrase sebagai salah satu metode penyelesaian konflik memiliki sejumlah keunggulan atau kelebihan yang menjadikan pilihan banyak organisasi dan pelaku bisnis. Nah, di sini ada kelebihannya. Yang pertama ada proses lebih cepat. Arbitrase memiliki proses penyelesaian yang relatif lebih cepat dibandingkan pengadilan. Terus yang kedua ada bersifat rahasia. Arbitrase menjaga kerahasiaan sengketa, dokumen, dan putusan, bahwa kerahasiaan ini penting untuk melindungi reputasi organisasi, menjaga hubungan bisnis, menghindari publikasi negatif yang sering terjadi dalam pengadilan. Terus yang ketiga ada arbiter adalah ahli. Arbiter ada dipilih berdasarkan keahlian mereka dibanding di bidang terkait. Hal ini membuat keputusan lebih tepat karena arbiter memahami teknis pemahaman konteks konflik di dinamika industri yang bersangkutan. Terus selanjutnya ada hubungan pihak terjaga. Arbitrase cenderung lebih kooperatif dan tidak konfrontatif, sehingga dapat mempertahankan hubungan baik antara para pihak yang mungkin masih memiliki kerjasama di masa depan. Terus yang kelima ada prosedur lebih fleksibel. Arbitrase memberikan kebebasan bagi pihak yang bersengketa untuk menentukan jumlah arbiter, aturan proses, waktu sidang. Terus yang keenam ada bersifat final dan mengikat. Keputusan arbitrase bersifat final sehingga memberikan kepastian hukum yang cepat. Terus yang terakhir ada menghindari formalitas yang rumit. Arbitrase tidak
terikat prosedur resmi pengadilan yang kompleks. Di sini ada kekurangan, meskipun memiliki banyak keunggulan, arbitrase juga memiliki sejumlah kelemahan yang diuraikan oleh Wirawan. Di sini ada poin-poin juga. Yang pertama ada biaya arbiter tinggi. Walaupun arbitrase lebih cepat, biaya untuk membayar arbiter, terutama arbiter ahli dapat cukup besar. Yang kedua ada putusan tidak dapat dibanding. Keputusan arbitrase bersifat final dan tidak ada banding. Ini menjadi kelemahan ketika salah satu pihak merasa keputusan tidak adil. Terus yang ketiga ada tidak selalu efektif. Arbitrase sangat bergantung pada kesediaan pihak untuk menghindari sidang, memberikan dokumen, mematuhi aturan. Terus yang keempat, penegakan tidak mudah. Dalam sengketa internasional atau lintas yurisdiksi, penegakan keputusan arbitrase bisa memerlukan prosedur tambahan. Terus yang kelima ada berpotensi bias. Arbitrase beresiko menghadirkan arbiter yang memiliki relasi tersembunyi, keuangan individen kurang objektif. Terus yang keenam ada tidak selalu cocok. Arbitrase kurang ideal untuk konflik yang memerlukan keadilan publik, presiden hukum, perlindungan terhadap pihak yang lemah. Terus yang terakhir ada proses rumit. Jika pihak-pihak tidak menetapkan aturan arbitrase dengan jelas di awal, proses dapat menjadi membingungkan, berkepanjang dan tidak efisien. Selanjutnya adalah etika profesi. Etika profesi adalah seperangkat norma moral yang menjadi pedoman perilaku bagi para profesional dan menjalankan tugasnya. Tujuannya untuk menjaga integritas kepercayaan dan kualitas layanan di dalam organisasi maupun dalam penyelesaian konflik. Pelaku arbiter diatur oleh kode etik profesi yang disusun oleh lembaga tempatnya bekerja seperti Badan Arbitrase Pasar Modal mengeluarkan etika perilaku. Arbiter atau mediator Badan Pasar Modal Indonesia. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama ada arbiter. Arbiter bekerja atas dasar menunjukkan pihak-pihak yang bersengketa tidak mencari pekerjaan dari mereka dan bersifat pasif. Yang kedua ada tanggung jawab profesional. Setiap profesional wajib menjalankan tugas sesuai standar keahlian dan tidak merugikan pihak lain. Yang ketiga ada integritas. Integritas profesional harus jujur, tidak memalsukan data, tidak memanipulasi data, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Yang keempat ada objektivitas. Objektivitas dalam manajemen konflik. Profesional harus bebas dari bias, konflik kepentingan, dan pengaruh eksternal. Yang kelima ada kerahasiaan. Informasi yang diperoleh saat menangani masalah organisasi dan konflik harus dijaga. Yang keenam, kompetisi. Profesional wajib harus meningkatkan pengetahuan teknik dan kemampuan dalam pekerjaannya. Yang ketujuh, kepatuhan pada hukum. Etika profesi harus sejalan dengan hukum, peraturan organisasi, dan kode etik lembaga. Yang kedelapan, mengutamakan kepentingan publik. Profesional harus mendahulukan kepentingan organisasi dan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
Selanjutnya ada hubungan arbitrase dan etika profesi arbiter. Menurut prinsip manajemen konflik, arbitrase hanya dapat berfungsi optimal jika arbiter menjalankan etika profesinya secara penuh. Yang pertama, kelebihan arbitrase hanya bisa muncul bila arbiter menjunjung tinggi etika profesi, independensi, objektivitas, profesionalisme, dan kerahasiaan. Kekurangan arbitrase dapat diminimalisir melalui etika integritas, transparansi, kehati-hatian, dan kepemimpinan proses. Yang ketiga, etika profesi adalah fondasi untuk memastikan arbitrase efektif sebagai alat manajemen konflik. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya. Sylvia mau bertanya, Sylvia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fadil Jaidan dari kelompok 9. Izin bertanya, kan tadi dikatakan bahwa arbitrase itu salah satu metode penyelesaian konflik yang menggunakan pihak ketiga yang netral. Kira-kira apakah ada perbedaannya dengan yang kemarin-kemarin dibahas seperti mediasi atau resolusi konflik gitu yang sama-sama menggunakan pihak ketiga? Izin menjawab pertanyaan dari Fadil ya, tentang arbiter. Apakah ada perbedaan dengan mediasi dan resolusi konflik? Pertama itu, di mediasi itu kan proses pihak ketiga yang netral membantu para pihak yang berdiskusi mencari solusi. Nah, di mediasi itu pihaknya tuh secara sukarela gitu. Sedangkan di resolusi mencakup berbagai keputusan seperti negosiasi, mediasi, dan hingga arbitrase. Jadi sama aja gitu si kegiatannya, si resolusi konflik itu. Sedangkan arbitrase menggunakan pihak ketiga yang disebut arbiter yang memberikan keputusan final dan mengikat. Dan arbiter itu adalah si pekerja dari arbitrasinya tersebut yang dibayar, digaji, tapi keputusannya itu mengikat dan bersifat pasif atau tidak mencari pekerjaan. Apakah terjawab? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Pamungkas. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, kan arbiter ini kan sebagai pihak ketiga ya gitu, itu dimana yang posisinya netral gitu kan. Nah, ketika contohnya udah kesepakat nih, tujuannya kan membuat kesepakatan nih, tapi gimana nih jika suatu saat nanti ketika kasus ini udah beres atau masalah ini udah beres, ada salah satu pihak yang kayak muncul culas kayak melanggar jatuhnya melanggar kesepakatan itu, apakah bisa dituntut oleh pihak yang merasa dikhianati dan terus jatuhnya ke pasal apa gitu, maksudnya dituntut ya. Itu aja. Izin menjawab pertanyaan dari Bintang ya. Pertanyaannya teh, jika suatu saat nanti ada salah satu pihak yang melanggar kesepakatan, apakah bisa dituntut oleh pihak yang dikhianati dan pasal berapa? Jawabannya, pihak yang dirugikan dapat menuntut. Nah, untuk pasalnya, pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sudah cukup? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Faisal. Izin bertanya, pengen tahu apa syarat seseorang bisa menjadi arbiter? Izin menjawab, apa syarat seorang bisa menjadi arbiter? Syarat formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
termasuk harus cakap hukum, berusia minimal 35 tahun, memiliki pengalaman minimal 15 tahun di bidangnya, dan tidak memiliki hubungan keluarga atau kepentingan dan pihak yang bersengketa. Baik, di sini ada kesimpulan dari presentasi kelompok 6. Di sini ada arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melalui pihak ketiga yang netral, yang berwenang mengeluarkan putusan final dan mengikat. Arbitrase dipilih karena prosesnya lebih cepat, rahasia, fleksibel, serta diputuskan oleh ahli sesuai dengan bidang yang disengketakan. Lalu di sini juga ada etika profesi dapat kehilangan keadilan dan kredibilitasnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.